Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Takhrijul Hadis, yakni Ibu Emilia Sari M.Hum, serta teman-teman yang berkesempatan untuk menonton video saya kali ini. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Yusria Hanifatina Degratia, dari semester 4, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Tifya, Palembang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hal-hal apa saja yang menjadi poin penting dalam penelitian hadis. Oke, selanjutnya, adapun yang sudah kita ketahui bersama bahwa hadis merupakan sumber utama setelah Al-Quran dalam ajaran Islam. Namun, dalam segi periwayatan dan penulisan hadis jauh berbeda dengan periwayatan dan penulisan Al-Quran. Periwayatan dan penulisan Al-Quran dilakukan secara mutawatir, sedangkan periwayatan dan penulisan hadis dilakukan secara mutawatir dan sebagian lagi dilakukan secara ahad. Nah, dalam konteks inilah akan diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi untuk meneliti suatu hadis tersebut. Apakah hadis tersebut dapat dijadikan hujjah? Apakah benar hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW? Di video saya kali ini, saya akan memaparkan beberapa poin dalam penelitian hadis. Adapun poin yang pertama, apa saja sih yang melatar belakangi pentingnya penelitian hadis? Dan poin yang kedua, apa saja yang menjadi objek dan tujuan dalam penelitian hadis? Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penelitian hadis? Oke, mari kita jelaskan poin yang pertama. Apa saja sih yang melatar belakangi pentingnya penelitian hadis? Ada dalam kehidupan, tentu kita tidak pernah luput dari problematika kehidupan. Nah, dalam hal inilah Al-Quran dan hadis sangat berperan penting dalam mengatasi problematika yang terjadi dalam kehidupan. Maka, dari posisi penting inilah yang menjadi faktor utama yang mendorong para muhaddisin dan para ulama untuk meneliti hadis. Adapun beberapa faktor menurut Syuhri Ismail ada 6, yakni yang pertama, hadis Nabi merupakan salah satu sumber utama dalam ajaran Islam. Yang kedua, tidak seluruh hadis dituliskan pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, hadis hanya dipelihara dan dihafalkan saja. Beda dengan Al-Quran, pada zaman Nabi dituliskan dan dihafalkan. Yang ketiga, telah timbulnya beberapa pemalsuan hadis. Hal ini terjadi pada zaman kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang sangat lama. Hadis secara resmi dihimpun pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Yang kelima, jumlah kitab yang sangat banyak dan beragam penyusunannya. Yang keenam, adanya periwayatan hadis secara makna. Nah, hal-hal inilah yang menjadi faktor penting dalam penelitian hadis, agar hadis bisa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, poin yang kedua, apa saja sih objek dan tujuan dalam penelitian hadis ini? Adapun objek dan yang pertama
dalam penelitian hadis ini ialah sanadnya, dan yang kedua adalah matannya. Adapun tujuan dalam penelitian hadis ini ialah yang pertama, untuk mengetahui kualitas hadis tersebut. Yang kedua, hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa dapat dijadikan hujjah. Dan yang ketiga, pemenuhan syarat tersebut diperlukan, karena hadis merupakan sumber utama dalam Islam setelah Al-Quran. Selanjutnya, yang terakhir ialah bagaimana langkah-langkah dalam melakukan penelitian hadis. Adapun yang perlu diperhatikan, yang pertama, melakukan takhrijul hadis sebagai langkah awal dalam penelitian hadis untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Selanjutnya, untuk mengetahui seluruh riwayat hadis-hadis yang akan diteliti. Dan yang terakhir, untuk mengetahui ada atau tidaknya syahid atau mutabi' pada sanad yang akan diteliti. Yang kedua, melakukan penelitian sanad. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian sanad ini ialah yang pertama, melakukan i'tibar. Untuk melakukan i'tibar bisa dilakukan dengan skema seperti ini. Yang kedua, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Yang ketiga, meneliti al-jarh wa ta'dil untuk mengkritik yang berisi celaan dan pujian terhadap periwayat hadis. Yang keempat, penelitian persambungan sanad. Apakah sanad tersebut bersambung, muttasil, atau sanad tersebut tertolak, mardud. Yang kelima, untuk meneliti syadz dan ilah untuk mengetahui kejanggalan atau kecacatan pada suatu hadis. Itu saja beberapa langkah-langkah dalam penelitian hadis. Sekian, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada video saya kali ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Takhrijul Hadis, yakni Ibu Emilia Sari M. Hum, serta teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.